Kafein dalam kopi itu bisa mengontrol keinginan untuk selalu minum darah setiap saat. Apabila Dracula hanya dibatasi memangsa sebulan sekali saja, sebenarnya itu tidak cukup. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas aku mau kasih tahu kamu. Aku suka sama kamu. Manusia sama Dracula gak akan bisa jadi satu. Kamu harus pergi sekarang. Swastamita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Romantis sekali dan aneh sekali. Sania hampir terkekeh. Tapi kasihan melihat Flat menunduk lagi untuk kedua kalinya. Dipegangnya tangan Flat yang hangat. Hah? Kok tangan Dracula hangat sih? Aku benar-benar harus belajar keras tentang Dracula. Pikir Sania bingung. Aku ingin melamar kamu, Sania. Bersedia nggak kamu jadi istri aku? Aku bakal jawab iya kalau kamu sambil natap aku kayak gini. Jadi ya. Sania menjawab sedikit menggoda. Flat mengangkat wajahnya, girang bukan kepala. Berdiri dari duduknya dan terbang. Berputar-putar di udara, cungkir balik dan segala macam gerakan akrobatik lainnya. Sania dengan gelisah menengok ke kanan dan ke kiri. Khawatir kalau ada yang menyaksikan kejadian aneh dan langka itu. Syukurlah tidak ada. Para pengunjung yang lain yang juga berpasang-pasangan sepertinya sedang melakukan hal yang sama. Menyatakan perasaan cinta sehingga tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Setelah Flat mendarat kembali dan duduk di hadapannya, Sania mengajaknya berbincang dengan serius. Mengatakan bahwa Flat harus datang ke rumah dan melamar ke kedua orang tuanya. Menyiapkan acara pernikahan, akad, lalu resepsi. Flat lagi-lagi hanya tersenyum. Itu mudah, katanya. Aku akan mengikuti setiap adat manusia. Aku tidak peduli seberapapun beratnya. Sania bahagia melihat tekad Flat yang luar biasa membaja. Selanjutnya Flat memberitahu Sania bahwa dia tidak memberitahu siapapun di kalangan Dracula mengenai rencana pernikahannya ini. Untuk menjaga keselamatanmu, Princess, begitu katanya. Kita nanti akan tinggal di sebuah daerah yang terbebas dari Dracula. Di mana? Desak Sania. Ada beberapa tempat yang terbebas dari jangkauan Dracula. Jawaban Flat membuat Sania lagi-lagi ternganga. Seputaran Mekah, Vatikan, atau Yerusalem. Tempat-tempat suci itu tidak bisa dimasuki oleh komunitas Dracula. Mereka akan aman membangun biduk rumah tangga di sana.
Sania mengangguk mengerti. Membangun tekadnya juga. Sekaligus bergembira. Sudah lama dia ingin umroh dan naik haji. Kalau mereka nanti tinggal di Mekah, mudah saja bagi ibu, bapak, dan keluarganya untuk naik haji. Loh, bukankah kamu juga tidak bisa masuk ke tempat-tempat itu, Flat? Sania hampir lupa menanyakan hal ini saking antusiasnya. Flat menjelaskan bahwa dia sudah menemukan cara agar dia bisa masuk tempat-tempat seperti itu. Syaratnya adalah dia tidak lagi memangsa manusia. Cukup darah hewan saja. Ini udah porsi kedua loh, Flat. Kamu suka banget ceker ya? Dalam ilmu medis Dracula, ceker ini membantu tubuh aku menjadi ringan saat aku terbang. Oh gitu. Sayap crispy juga bisa sih. Iya sih. Itu sangat berat, bahkan bisa mematikan jika tidak kuat. Tapi aku akan berjuang demi cinta kita. Penjelasan Flat membuat Sania terharu bukan main. Terus, siapa yang akan memangsa para penjahat di negeriku ini, Flat? Kalau kamu tidak ada, para koruptor dan penjahat itu akan semakin leluasa. Kamu tahu, aksimu memangsa mereka telah sedikit banyak mengurangi korupsi di negeri yang aku cintai ini. Kembali sebuah pertanyaan penting. Jangan khawatir, Princess. Beberapa saat terakhir ini, aku sudah membentuk sebuah organisasi yang bernama Kaukus Khusus Pengganyang Mangsa Terbaik. Dan ini sudah disahkan oleh Dewan Tertinggi Dracula. Gerakan memangsa mangsa terbaik ini akan semakin masif dan intensif. Aku janji, korupsi dan kejahatan di negerimu ini akan berkurang drastis. Sania lega setelah mendengar ini. Dan disinilah dia sekarang, menunggu kereta pulang ke kampung halaman. Hendak menyampaikan kepada kedua orang tuanya tentang rencana lamaran Flat. Berikut agenda pernikahan mereka nantinya. Sania tahu tantangannya sangat besar. Mungkin dia bisa meyakinkan keluarganya dan melalui semua prosesi dengan lancar. Tapi seperti apa kelak anak-anaknya? Dracula atau manusia? Sania menepis semua keraguan. Dia telah menusukkan pasak cinta ke jantung Dracula itu. Dia harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, demi cinta yang ajaib, aneh, dan gila ini.